Halo pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran Suara Parlemen edisi Senin 25 Januari 2021 bersama saya Ayu Rahmawati. Dan seperti biasanya hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari Parlemen DPR RI. Dan pemirsa, pada tajuk hari ini kita akan membahas mengenai peraturan yang telah berubah dari awal PSBB dan juga peraturan-peraturan yang mengutamakan ini PSBB telah diperpanjang. Dan apakah peraturan-peraturan ini akan efektif karena telah berjalan selama kurang lebih 10 bulan dari Maret 2020 lalu. Akan kita bahas lengkapnya di segmen akhir pemirsa, jangan kemana-mana. Berita pertama datang dari cnnindonesia.com. Kasus aktif COVID DKI di titik tertinggi meningkat 34%. Jumlah kasus aktif COVID-19 di Jakarta meningkat 34% menjadi 24.224 kasus. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti mengatakan jumlah kasus meningkat drastis dibanding 11 Januari 2021 saat DKI memulai kembali pembatasan sosial berskala besar. Widya Stuti menambahkan kapasitas tempat tidur ruang isolasi rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta tersisa 14%. Pemprov DKI Jakarta berencana menambah kapasitas tempat tidur isolasi sebanyak 1.941 tempat tidur, sehingga total tempat tidur nantinya sebanyak 9.996 tempat tidur. Terkait kondisi tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk memperpanjang PSBB hingga 8 Februari 2021. Beralih kepada berita yang selanjutnya, pemirsa, datang dari kompas.com. Presiden Jokowi resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah. Presiden Joko Widodo meresmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah. Peresmian itu dilakukan di Istana Negara Jakarta, dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan hingga para kepala daerah. Jokowi mengatakan potensi wakaf di Indonesia sangat besar, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak, termasuk juga wakaf uang. Potensi aset wakaf setiap tahunnya mencapai angka 2.000 triliun rupiah. Sementara itu potensi wakaf uang bisa menembus angka 188 triliun rupiah. Dan oleh karenanya ia meminta agar pemanfaatan wakaf tidak hanya terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi juga sosial dan ekonomi. Berita yang ketiga, pemirsa, datang dari mediaindonesia.com. Kemenkes instruksikan rumah sakit tambah tempat tidur COVID-19. Kementerian Kesehatan meminta seluruh rumah sakit di Indonesia menambah kapasitas tempat tidur untuk menampung pasien COVID-19. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Qadir mengatakan instruksi ini dikeluarkan lantaran jumlah kasus positif COVID-19 terus melonjak setiap harinya. Bila tidak diantisipasi, dikhawatirkan kemungkinan pasien tidak akan tertangani. Secara spesifik, di beberapa provinsi tingkat keterpakaian tempat tidur mencapai 80 hingga 88%. Qadir menjelaskan peningkatan kapasitas tempat tidur dapat dilakukan dengan cara mengkonversi persediaan tempat tidur. Ya, mirsa, setelah ini kita masih akan membahas tajuk utama, yaitu mengenai perpanjangan PSBB dan juga perubahan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Apakah ini adalah langkah yang tepat dan efektif? Selengkapnya sesaat lagi. Anggota DPR RI Muhtarudin menilai pelibatan pihak swasta dalam program vaksinasi corona belum mendesak direalisasikan segera. Muhtarudin mengatakan pihak swasta yang ingin dilibatkan dalam mendistribusikan vaksin perlu didukung, namun pelibatannya harus secara bertahap. Jika pihak swasta dilibatkan sejak tahap pertama vaksinasi, dikhawatirkan distribusinya tidak terkontrol, serta adanya potensi persaingan harga yang tidak rasional. Pemerintah disarankan fokus pada pelaksanaan vaksinasi tahap awal agar berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan. Nanti ya, jika memang ini sudah terbentuk herd immunity dan perlu lagi vaksinasi berikutnya terhadap lanjutan, ya kan bebas buka aja untuk ke swasta sebesar-besarnya. Dan dibuka aja seluruhnya, mau merek apapun gitu ya. Mau Sinovac, mau Pfizer atau apapun yang lain-lain silahkan. Sejauh memang vaksin tersebut sudah
mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dan juga sudah mendapat izin edar dari BPOM. Anggota DPR RI Muhtarudin juga menanggapi wacana vaksinasi mandiri oleh perusahaan. Hal itu dinilai memungkinkan, namun pengaturannya harus dibuat secara jelas oleh pemerintah. Sejauh sudah dapat sertifikat halal ya dari Majelis Ulama Indonesia dan juga BPOM sudah mengeluarkan izin edarnya, artinya ini sudah aman dan berkhasiat, ya silahkan. Sebelumnya Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengusulkan pemerintah memberi akses vaksin corona mandiri untuk swasta. Hal ini dinilai mampu mendorong percepatan vaksinasi nasional dan meringankan beban APBN. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Masih merebaknya COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah terus melakukan sejumlah kebijakan darurat. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali dari 26 Januari hingga 8 Februari 2021 guna menekan laju penyebaran COVID-19. Kebijakan ini diambil tak lepas karena tren penambahan kasus positif COVID-19 yang kini berkisar pada 7.000 kasus per hari. Hingga hari ini Indonesia hampir menembus angka 1 juta kasus positif COVID-19. Dan sebelumnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diterapkan di 73 kabupaten kota yang terdapat di 7 provinsi pada Pulau Jawa dan Bali. Dari hasil monitoring terhadap 73 kabupaten kota yang telah menerapkan PPKM tersebut, 29 kabupaten kota masih berada di zona resiko tinggi, 41 zona resiko sedang, dan hanya 3 zona lainnya yang beresiko rendah. Anggota Komisi 11 DPR RI, Neti Prasetyani, menilai perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat tidak akan berhasil menekan angka penularan COVID-19 jika penerapan yang dilakukan masih setengah-setengah. Ia meminta kepada pemerintah menerapkan karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar secara total. Perpanjangan PPKM Jawa Bali ini berada dalam situasi dilematis. Pada satu sisi angka kasus terus menanjak tinggi, namun di sisi lainnya cara dan strategi yang dilakukan tidak kunjung membuahkan hasil. Lonjakan kasus COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir membuat layanan kesehatan semakin penuh di beberapa daerah. Neti meminta pemerintah untuk segera menambah rumah sakit rujukan maupun wisma isolasi mandiri yang saat ini hampir penuh di berbagai wilayah. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan juga perlu menjadi perhatian. Ya, ini ada beberapa keprihatinan yang pastinya juga dikemukakan oleh anggota DPR RI dan juga pastinya kita berharap semoga ini akan menjadi koreksi dan juga evaluasi bagi seluruh lapisan, baik itu dari pemerintah maupun juga bagi masyarakat. Setelah ini kita akan jeda sejenak pemirsa, nanti kita masih akan membahas tajuk hari ini, selengkapnya sesaat lagi. Anggota Komisi 6 DPR RI mengingatkan Kementerian BUMN yang ditugaskan membeli atau membelanjai vaksin corona benar-benar memperhatikan ketersediaan vaksin di dalam negeri sehingga proses belanja tidak menghambat tahap-tahap vaksinasi. Idris Laena ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta mengatakan jumlah permintaan yang tinggi dan persaingan mendapatkan vaksin dengan negara lain berpotensi menghambat proses belanja vaksin. Hal tersebut bisa berimplikasi pada program vaksin nasional yang bergantung pada ketersediaan vaksin di Indonesia. September itu baru 144 juta dari 400 juta yang dibutuhkan. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ternyata informasi ini harus disampaikan secara utuh kepada masyarakat. Tahun ini, anggaran yang disiapkan oleh pemerintah 71 triliun. Itu bukan angka yang kecil. Tapi ternyata pengadaan dan distribusi barang ternyata juga bukan perkara yang mudah. Anggota Komisi 6 DPR RI Idris Laena menambahkan, untuk produksi vaksin merah putih masih membutuhkan waktu panjang dan tidak termasuk dalam jumlah vaksin yang dianggarkan pemerintah. Akan datang dari Sinovac, kemudian ada datang dari Sinovac, Novavax, Pfizer. Merah putih belum termasuk yang dialokasikan 400 juta. Artinya apa? Merah putih memang belum diperhitungkan untuk bisa mengatasi persoalan ini. Gitu. Jadi 400 juta tidak termasuk merah putih. Pemerintah Indonesia akan membeli 426 juta dosis vaksin dari 4 perusahaan berbeda untuk disuntikan pada 181 juta penduduk Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Reza Broto Asmoro mengatakan angka keteririsan tempat tidur atau bed occupancy rate di rumah sakit rujukan COVID-19 di sejumlah wilayah berkisar antara 75 hingga 88%. Pakar Kesehatan Masyarakat yaitu Hermawan Saputra mengatakan pemerintah harus berani mengambil kebijakan luar biasa untuk mengatasi persoalan di rumah sakit yakni pembatasan sosial berskala besar atau PSBB nasional. Sebab berdasarkan pengamatannya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tahap pertama yang berlaku pada 11 hingga 25 Januari 2021 terbukti tidak efektif untuk menekan penularan virus corona dan juga merelaksasi tingkat keteririsan di rumah sakit. PPKM masih memberi kelonggaran bagi masyarakat untuk berkumpul di ruang-ruang umum sehingga penularan masih terjadi. Hal senada diutarakan juga oleh Sekjen Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Lia Gardenia, yang ia mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan tersebut harusnya meyakini memperketat aktivitas masyarakat, bukan malah sebaliknya. Ya, ini juga menjadi salah satu kontra dan ini juga kalau kita lihat memang kebijakan-kebijakan yang diatur dalam PPKM cenderung lebih longgar daripada PSBB dan ini mungkin dilakukan salah satunya karena faktor ekonomi yang semakin menurun dan kita berharap semoga nantinya ini pemerintah dapat menemukan solusi yang paling tepat untuk masyarakat dan juga jangan lupa nih untuk masyarakatnya harus tetap mematuhi protokol kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting dan pastinya tetap menjaga kesehatan, minum vitamin, menjaga masker, dan juga menjaga jarak. Dan pemirsa, berita tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.